Hari ini di kelas 11.7 yang saya karena TMK-nya sedang berhalangan hadir, jadi yang menggantikan TMK saya. Sudah tahu namanya kan? Udah sering lihat? Belum. Oke, nama saya Kak Bulan. Biasanya saya bertugasnya di sebelah Sina, tapi hari ini saya menggantikan TMK di 11. Absen dulu ya. Sudah hadir. Akbar. Hadir. Andre. Arif. Arif, ada Arif. Alisa. Aurelia. Nisa. Azra. Diana. Yes. Saila. Ega. Manila. Hadibila. Ina Nurul. Indah. Elni ada. Lucy Diri. Saka. Terima kasih. Muhammad Fakir. Nazwa. Nazwa. Gaya apa aja istilah kebijakan itu? Coba sebutkan kebijakan di Sekere. Apa sekere? Apa sekere menyebutkan sekere? Sekere. Hormat kepada Kaisar. Hormat kepada Kaisar. Bukan. Ini Yang Raya. lebih tepatnya adalah menyembah matahari. Ini wasit Raya. Masih ingat ya tentang kebijakan. Sekarang kita bahas mengenai, ada yang tahu dibuka PowerPoint yang baru di-share oleh siapa tadi? Hari ini kita bahas mengenai akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana akhir pendudukan Jepang di Indonesia? Kenapa Jepang bisa berakhir di Indonesia? Kenapa? Masih ingat? Masih ingat gak waktu Jepang menyerang Amerika Serikat? Masih ingat gak? Waktu Jepang menyerang Amerika Serikat masih ingat gak? Pada awalnya Jepang masuk ke Indonesia itu karena apa? Dari rempah-rempah. Sumber daya menguasai minyak bumi. Ingin menguasai minyak bumi. Kemudian tadinya awalnya Jepang itu mendapatkan suplai minyak bumi dari mana? Dari Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat itu menghentikan suplai minyak bumi. Apa yang dilakukan oleh Jepang? Menyerang angkatan perang Amerika Serikat. Dari situlah Amerika Serikat kemudian membangun atau membentuk pasukan yang bernama apa? Apa Coba di searching apa Abdako. Kenapa Amerika Serikat membentuk pasukan Abdako? Abdako.
Ya, terdiri dari negara-negara mana aja? Amerika, Inggris, Belanda, Australia. Nah, negara-negara tersebut bergabung menjadi sekutu untuk menghadapi Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Pada akhir kedudukan Jepang di Indonesia, Jepang ini sudah mulai terdesak oleh Apa sih Rif? Amerika. sudah mulai terdesak oleh Abraham. Jadi gimana Jepang? Jepang berusaha untuk menarik lagi simpati bangsa Indonesia. Yang tadinya sudah menjajah habis-habisan di Indonesia, kemudian Jepang berusaha lagi untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara apa? Sebagai Dengan saudara cara apa tua. lagi? Mengaku sebagai saudara tua. Itu kan awalnya propagandanya Jepang, mengaku sebagai saudara tua, boleh mengibarkan bendera. Itu kan awalnya tuh. Ini sekarang berakhir. Gimana lagi cara Jepang untuk mengambil simpati dari bangsa Indonesia? Iya, dibaca PowerPoint yang udah dibagikan tadi. Dibuka di bagian akhir kedudukan Jepang di Indonesia. Ya. Yang pertama adanya janji Koiso. Apalah ya janji Koiso ini? Slide berapa ini? Apalah ya janji Koiso ini? Ada yang di situ tulisan janji Koiso. Apalah? Janji kemerdekaan yang diberikan oleh ini adalah janji Koiso yang diberikan oleh Kaisar Koiso, memberikan janji kemerdekaan oleh Jepang. Kemudian bagaimana untuk mewujudkan janji kemerdekaan ini? Bagaimana cara Jepang untuk mewujudkan dari janji ini? Pembentukan BPUPKI. Membentuk badan BPUPKI. Nah, membentuk badan BPUPKI. Siapa yang membentuk BPUPKI ini? Itu adalah ketua dari BPUPKI. Siapa aja anggotanya? Coba aja searching. Searching nih, yang lagi semua. Ayo coba searching. Apa? Coba Andrel. Andrel. Isep. Siapa saja anggota dari BPUPKI? Lajiman video di Ya, selain itu. anggotanya siapa lagi? Raden Haji Suroso, Dua Asep, terus ya Soekarno, lagi Muhammad Atta. Yohanes Suwardi, terus Hidromartono. Yohanes Sudah dicari? Sudah. Kemudian tugasnya apa dari BPUPKI ini? Apa? Tugas dari BPUPKI untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, BPUPKI melaksanakan berapa sidang? 2. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua 10 sampai 17 Juli. Sidang pertama pada tanggal 12 Mei sampai 1 Juni. Apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Apa yang dibahas pada sidang tersebut? Dasar negara. Dasar negara Indonesia. Apalah dasar negara Indonesia ini? Pancasila. Sebelum menjadi Pancasila ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Terus satu lagi Muhammad Yamin. Ya, kan ada ya.
Nah, ada 3 tokoh yang pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Apa saja rumusannya? Kemarin masih ada nggak kelompoknya? Masih. Berapa kelompok kemarin bersama Bu Erika? Banyak ya? Gini aja ya. Ya. Banyak ya? Ada dibuat kan? Ada 7 dari sebanyak ini. Ini hanya untuk membahas 3 ini aja. Ya. Jangan disampaikan apa saja yang ditemukan oleh kalian. Ini sebelah situ Insinyur Soekarno, kemudian di sebelah sini Muhammad Yamin, ini Supomo, ini panitia 9. Silakan kalian cari mengenai apa rumusan yang disampaikan oleh 3 tokoh tersebut. Bisa? Tinggal searching aja apa aja rumusan-rumusan yang disampaikan oleh 3 tokoh tersebut. Dan di sini panitia 9. Silakan di-search saja. Sudah. Insinyur. Oh, ada dia. Dibantu. Apa? Bang. Mas, Mbak. Ya, 9. Siapa yang salah? Raffi Madinah mana? Ingat 3 Soekarno. Ini sudah. Apa Oh ya ini. Apa naik foto? Sudah? Sudah? Mana yang mengambil Insinyur Soekarno? Silakan dipaparkan apa hasil wah, salah ya. Ayo silakan perwakilan silakan berdiri dibacakan apa pesan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno saat itu. Yuk. Silakan berdiri. Yang lebih baik ya. Yang lain di konten ya. Soekarno mengajukan 5 pesan dasar negara yang pokoknya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, nasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Lanjut, Muhammad Yamin, silakan. Ada 5 poin. Yang pertama, keindahsaan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, ketuhanan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan. Lalu secara lebih lanjut, secara singkat, tafsir rumusan dasar negara Muhammad Yamin adalah
beralasan bahwa Indonesia itu selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa, yaitu menurut adat istiadat dan tidak mencontek dari luar negeri. Lalu rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin, tafsiran keduanya itu adalah tentang kemanusiaan, yaitu kemampuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa yang lainnya, lalu tidak ada perikutanan. Ini tafsirnya adalah kondisi di mana bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berada luhur dan peradabannya melibatkan Tuhan yang Maha Esa atau bangsa yang hendaknya berketuhanan. Selanjutnya ada yang keempat, perikatan adalah dasar musyawarah atau semua yang mengatur kehidupan negara selayaknya dimusyawarahkan negara harus disusun atas demokrasi sehingga tidak boleh dipimpin seorang pemimpin saja, namun juga melibatkan dialog dengan masyarakat luas. Lalu yang kelima adalah kesejahteraan rakyat, sama halnya dengan keadilan sosial atau Indonesia yang merdeka nantinya akan menjadi suatu negara kesejahteraan yang baru. Selanjutnya, untuk membentuk panitia 9 untuk apa? Untuk bisa menengahi dari ketiga rumusan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Nah, silahkan disampaikan di panitia 9. Apa tugasnya dari panitia 9? Anggotanya siapa aja pada saat itu? Lebih keras dong. 1 Juli 1945 diambil dari suatu perjanjian kecil tugas yang pertama BPPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Soekarno mendirikan pemerintahan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut: Soekarno sebagai ketua, Dr. Muhammad Hatta sebagai ketua, Alexander Sanunis anggota, Adi Kuesno anggota, Abdul anggota, Abu Salih anggota, Ahmad Walibrando anggota, Kiai Haji Abdul Wahid anggota, Muhammad Yamin anggota. Setelah melakukan kompromi antara orang dari kaum kebanggaan menjadi dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Bersembunyi bahwa sesungguhnya kebijakan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka pendekatan dasar dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan sisi kemanusiaan dan sisi keadilan, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan salawat sentosa. Bangsa rakyat Indonesia bersimpuh berperang dari Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat Allah Maha Kuasa, dan dengan didorong supaya kehidupan kebangsaan maka rakyat Indonesia ini menyatakan kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan. Boleh lagi tadi, Anjo? Yang paling bawah, kewajiban untuk memeluk agama Islam. Yang paling bawah. Yang bagian coba didengarkan, ini adalah 5 rumusan yang dihasilkan oleh panitia 9. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tidak diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Apa pertimbangannya? Di Indonesia beragam, tidak hanya agama Islam yang ada di Indonesia. Untuk meminimalisir perpecahan yang terjadi di Indonesia, maka saat itu rumusannya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Paham sampai sini? Setelah pembentukan BPUPKI, tadi pada sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu tadi menghasilkan dasar negara yang namanya Pancasila. Kemudian sidang yang kedua menghasilkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dilanjutkan dengan tugas PPKI. Apa PPKI? Melanjutkan tugas dari BPUPKI. Dibentuk pada tanggal berapa? Dibuka PowerPoint, ada di PowerPoint tadi. Tanggal berapa? 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang namanya apa ya? Dokuritsu Junri. Kalau yang BPUPKI Dokuritsu Junri. Pelaksanaan berapa sidang? 3 sidang. Dan yang pertama dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Apa yang dihasilkan? Menetapkan Sini Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Siapa yang menetapkan? Siapa yang memilih dua tokoh tersebut? Kenapa kok langsung dipilih? Kenapa kok tidak diadakan pemilihan umum? Karena pada saat itu belum memungkinkan untuk terjadinya pemilihan umum, maka dari itu presiden dan wakil presiden dipilih secara aklamasi. Apa aklamasi? Ditunjuk langsung. Siapa yang menunjuk langsung? Siapa yang menyarankan? Panitia 9 lagi. Udah selesai panitia 9-nya. Ada uang 20.000? Ada. Siapa kamunya di situ? Komen-komen dulu ya. 20.000 lah, itu ada Oto Iskandar di Nata. Itu adalah yang menunjuk presiden dan wakil presiden. Dan menyarankan kepada tokoh-tokoh yang lain agar Soekarno dan Muhammad Hatta ini menjadi presiden dan wakil presiden. Yang kedua apa hasil sidangnya? Ya, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia. Sidang yang kedua apa? Bagi wilayah menjadi 8 provinsi. Wilayah mana aja ya? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Itu adalah wilayah-wilayah provinsi-provinsi pertama yang pada saat itu dibagi oleh bangsa Indonesia pada awal pembentukan atau pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Kalau sekarang berapa provinsi? 34. Banyak ya pecahannya. Dari 8 menjadi 34. Kemudian selanjutnya membentuk 12 kementerian dan 6 kementerian negara. Selanjutnya
Selanjutnya pada sidang ketiga, Pembentukan Partai Nasional Indonesia. pembentukan Partai Nasional Indonesia, terus pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, apalagi Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Selesai ya pembahasan kita pada hari ini tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Kita mau ice breaking dulu, boleh sekalian refleksi. Silakan masing-masing dari kalian siapkan satu pertanyaan tentang yang sudah kita bahas. Satu pertanyaan aja. Sudah satu pertanyaannya. Ayo disiapkan pertanyaannya.
Sudah belum? Satu pertanyaan aja, gak usah banyak-banyak. Sudah ya? Satu orang satu. Satu orang satu pertanyaan. Sudah? Nanti ada yang ingin pertanyaan, nanti aku jawab bisa nyanyi lagu daerah? Bareng-bareng nyanyi ya. Oke ya, bisa kita mulai ya. Satu pertanyaan. Ini di sini ada 2 jenis benda, satu stabilo, satu lem. Nanti ini silakan diestafetkan, ya. Yang nanti, ya. Jadi nanti kita sambil menyanyikan lagu daerah di Indonesia. Jadi nanti ketika saya bilang berhenti, nanti orang yang pegang stabilo silakan memberikan pertanyaan. Kemudian orang yang memegang lem silakan menjawab pertanyaannya. Paham sampai sini? Paham. Nah, silakan. Lemnya mau ditaruh di mana lah? Ini ada sini. Silakan ya. Lagunya mau lagu apa? Dari Ajo. Dari mana? Dari Ajo, Pak. Dido. Bangun dulu Do, yang benar dulu Do. Tangan dulu lah. Do, mau lagu apa nih? Lagu daerah dulu. Gunung-gunung aja. Boleh? Hafal? Waktu abang pergi ke si borong-borong. Lagu dari daerah mana itu? Berbeda. Hafal nggak? Apa-apa. Oke, lagu apa tadi? Gunung-gunung Patuh dulu ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Silakan diestafetkan nanti ya ketika musiknya sudah dinyanyikan. Nanti kalau misalnya saya bilang berhenti, berhenti ya nyanyinya ya. 1, 2, 3. Lagunya mana ini? Gunung Patuh kembali. Keluar. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan pandangan politik di antara anggota BPUPKI dan masyarakat akhir Bagaimana perbedaan pandangan politik terhadap Indonesia. Anies Baswedan? Yo, Habibila, dijawab Habibila. Bagaimana perbedaan pandangan politik di antara anggota BPUPKI mempengaruhi kesepakatan akhir tentang dasar negara Indonesia?
sudah dijelaskan tadi. Yang lain boleh juga membantu. Bakul lipat. Ayo. Masih ada loh itu di saya. Berapa? Tulis. Nggak ada ya. Tadi kalau kamu menjelaskan tentang itu. Pokoknya ini yang dari sini boleh dibantu. Tadi soalnya kalian menjelaskan tentang itu tuh, tentang bagian itu tuh. Masa udah lupa? Bukan. Sebelumnya adanya perbedaan pandangan terhadap rumusan dasar negara itu makanya dibentuk suatu badan yang bernama jawab. Ya terus ini siapa panitia 9 bagaimana? Yuk, jawab ketiganya. Nanti dulu, silakan dulu. Ayo, Kak Bibilan. Masih di dalam Jakarta ya, Pak? Masih gede ini ya. Jelaskan dulu bagaimana Jakarta kan harus dari panitia 9. Silakan jelaskan dulu panitia 9 bagaimana hasilnya begitu dah. Oke, yang lain dengarkan. Pandangan politik dari PPKI itu bagaimana mempengaruhi masing-masing. Itu karena mereka berbeda pandangan politik, jadi diciptakanlah panitia 9 itu yang beranggotakan seperti kamu saya yang tadi jelaskan yang mana dan lain-lain gitu. Jadi isi piagam Jakartanya bahwa sesungguhnya kemenangan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka kejadian yang tentunya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang dikanan dan perjuangan pergerakan kemanusiaan telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menggunakan kemanusiaan kehidupan khusus kemanusiaan. Langsung aja yang mau dipakai tadi seperti ini Piagam Jakarta diubah. 1. Kata penghargaan. Piagam Jakarta diganti dengan kata pembukaan. Sila 2. Sila pertama Piagam Jakarta yang berbentuk berwarna biru. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya telah digunakan telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena Indonesia sendiri negaranya penduduknya tidak mayoritas, tidak semuanya Islam, jadi diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang ketiga, perubahan kalimat pada Piagam Jakarta yang berbunyi Presiden ialah asli Indonesia asli dengan beragam Islam berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi maksudnya Presiden gak harus orang Islam, tapi Presiden itu yang asli orang Indonesia. Terus nomor 4, perubahan kalimat Piagam Jakarta yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam. Jadi pada tersebut diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang 1945 dengan berbunyi yang diubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka beribadah sesuai agama dan percaya masing-masing. Berikut ini tulisan Piagam Jakarta. 1. Kebebasan beragama. Piagam Jakarta mengakui dan mempromosikan kebebasan beragama dan keyakinan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Setiap individu memiliki hak untuk memilih, menulis dan menjalankan agama atau keyakinan sesuai dengan kepercayaan pribadinya. 2. Keturunan antar umat beragama. Piagam Jakarta mendorong penciptaan keturunan antar umat beragama di Indonesia. Hal ini mencakup penghormatan, saling mengerti, dan kerjasama antar agama yang berbeda-beda. 3. Toleransi dan dialog antar agama. Piagam Jakarta menganjurkan pentingnya menjaga dan mempromosikan toleransi antar agama. Ini melibatkan dialog yang terbuka dan konstruktif antar pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman yang lebih baik, menghormati perbedaan dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan. 4. Penolakan terhadap diskriminasi. Piagam Jakarta menolak segala bentuk diskriminasi berbasis agama atau keyakinan. Piagam ini mempromosikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dalam menjalankan agama yang kelakuan individu. Oke, sudah. Jadi intinya, gimana Jidan? Bisa menangkap jawaban dari Habibillah? Nah, kalau didengarkan, bagaimana tadi adanya 3 perbedaan pandangan atau adanya 3 perbedaan pandangan dari 3 tokoh tadi, kemudian bagaimana akhirnya dibentuk Panitia 9. Nah, dibentuk panitia 9 untuk bisa menyamakan pandangan atau persepsi atas 3 dasar negara yang telah disebutkan. Panitia 9 tadi kemudian menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta yang sudah disebutkan oleh Habibillah dan si Ajo tadi ya. Satu putaran lagi ya. Di mana tadi? Oke, mau lagu apa sekarang? Mulanya tetap dari sini nih. Apa-apa pisang? Bagaimana konsep janji Kaiso berbeda dengan konsep moralitas dalam budaya Barat? Diulangi lagi boleh? Bagaimana konsep janji Kaiso berbeda dengan konsep moralitas? Kalau sudah bisa, itu kodenya 028811. Ya.
orang yang bergabung ada Putri, Fakih, Mas Arif. Namanya pakai nama asli ya. Supri siapa Supri? Andra Bu. Jangan nama bapaknya ya. Jangan orang nih. Supri Bianca Supri. Ini Supri siapa ini Supri? Anjo ya? Andra Andre. Bu. Andre. Yuk, kirim yuk. Latihan gitu kamu. Sama satu-satu. Andra. Siapa namanya? Buka apa boleh. Silakan ada yang mau menyimpulkan mengenai akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Ayo. Mau menyimpulkan tentang akhir pendudukan Jepang di Askia bisa mungkin? Jadi kesimpulannya di sini tuh apa tentang apa aja yang dilakuin Jepang Indonesia pengen jadi yang paling maju se Asia, terus apa aja tanaman yang dia tanam di Indonesia, jadi itulah Kak. Terus Kalau pelajaran kita pelajaran ini ya dimulai dari janji Kaiso, di mana janji Kaiso ini adalah pemberian janji kemerdekaan kepada Indonesia dari Jepang. Dimulai dari pembentukan Badan PKI, Badan PKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Terus ada dua sidang yang pertama membahas tentang Nusantara Negara, yaitu Pancasila. Itu sidang pertamanya tanggal 25 Mei sampai 1 Juni. Sidang keduanya itu tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Terus habis itu ada pembentukan PPKI. Nah, PPKI ini tugasnya itu adalah melanjutkan tugas dari PPKI sampai tahun 1945. Terus ada 3 sidang. Sidang yang pertama itu tanggal 16 Agustus 1945. Sidang yang kedua itu tanggal 14 Agustus 1945. Terus sidang yang terakhir tanggal 22 Agustus 1945. Terus ada pembentukan panitia 9. Pembentukan panitia 9 itu untuk menengahi atas pemberian dasar negara. Itu diketuai oleh I.R. Soekarno. Terus dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia, menarik lagi simpati dari bangsa Indonesia, Jepang itu memberikan sebuah janji, yaitu janji Koiso. Kemudian mewujudkan janji Koiso tadi dengan membentuk dua badan, yaitu BPUPKI dan satunya BPKI. Kemudian dua badan tersebut menghasilkan apa? Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Untuk minggu depan kalian melaksanakan PHB atau UTS dengan materinya dari awal masa pendudukan Jepang atau masuknya Jepang ke Indonesia sampai pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, pembelajaran kita selesai pada hari ini. Silakan kelas ditutup. Kelas.
Salam pada guru-guru.